Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Kasihnya Bapa di surga itu besar. Tapi dalam waktu yang sama ada begitu banyak orang yang menyalahartikan arti dari kasih seorang Bapa. Karena seringkali kita hanya berpikir bahwa kasih itu hanya dari sisi yang menyenangkan kita. Kasih itu hanyalah sesuatu yang kita sukai, yang kita mau, yang kita ingini. Kita berpikir kasih itu hanya memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Dan cenderung pemahamannya adalah memberi apa yang kita sukai dan apa yang kita mau. Tapi ketika sesuatu yang tidak enak terjadi, kita langsung bertanya dan meragukan, apakah Tuhan mengasihi saya? Contohnya hari-hari ini. Begitu banyak sekali orang yang meragukan bahwa apakah Tuhan ada, apakah Tuhan mengasihi mereka hari-hari ini. Karena konsep yang salah tentang apa itu kasih. Semua orang yang mengawali pernikahan mereka menikah karena diawali dengan mereka falling in love with one another. Mereka jatuh cinta kepada satu sama lain. Yang karena saling mencintai kemudian mereka memutuskan untuk mengikatkan perjanjian nikah mereka di hadapan Tuhan. Tapi berapa banyak kemudian pernikahan yang diawali dengan cinta ini. Kemudian dalam waktu 1-2 tahun akhirnya terjadi keributan terus menerus, banyak perbedaan ternyata, konflik, dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Ada begitu banyak orang yang mengawali pernikahannya dengan cinta, tapi kemudian berakhir dengan perceraian. Mengapa demikian? Salah satunya adalah karena pemahaman yang keliru dan salah tentang apa itu cinta. Nah, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-4, 3, 4, 5, di sana memberitahu tentang bagaimana Papa kita, hatinya Papa kita di surga, itu mencintai kita. Dan dalam cintanya kepada kita, Dia berkata bahwa siapa yang Dia cintai, itu Dia hajar. Dia sesah. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa? Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa ada begitu banyak orang yang lemah dan putus asa hari-hari ini? Menghadapi situasi ekonomi, menghadapi persoalan, konflik yang tidak pernah selesai, pergumulan yang tidak pernah berakhir. Mereka mulai bertanya dan meragukan Tuhan. Apakah Tuhan ada, apakah Tuhan mengasihi mereka? Pertanyaan yang terus-menerus seperti ini yang menghasilkan tawar hati, bahkan sampai kepada menjadi lemah. Iman semakin lemah dan kemudian berakhir dengan putus asa. Jadi katakan di sini, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi yang mungkin tidak kunjung selesai. Dia mengajak kita untuk ingatlah selalu akan Dia. Bagaimana Yesus tekun menanggung bantahan yang hebat, dituduh, difitnah, diludahi, dikhianati. Ingatlah selalu akan Dia. Bahwa sehebat apapun penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, belum sehebat yang Tuhan Yesus alami buat kita. Itu sebabnya Dia mengajak kita untuk ingat. Kunci supaya kita tidak lemah dan putus asa adalah ingat selalu akan Dia, yaitu Yesus. Ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu,
melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulannya Yesus melawan dosa. Dosa apa? Dosa pemberontakan, dosa independen, dosa meninggikan keinginan sendiri lebih dari keinginan Bapa. Dia bercerita, dia bicara dalam ayat ini, bicara tentang ketika Yesus di Taman Getsemani. Bagaimana peluhnya itu jatuh seperti tetesan-tetesan darah. Karena saking hebatnya pergumulan dia melawan dosa yang namanya keinginan diri sendiri waktu itu. Dia mengerang kesakitan karena dia tahu apa yang dia harus pikul, penderitaan yang harus dialami untuk saudara dan saya. Tapi dikatakan di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dia mengajak kita hari ini. Bapa di surga mengajak kita untuk mengingat. Pertama, Yesus telah menjadi teladan dalam soal ketekunan, dalam soal menderita demi kehendak Bapa. Tapi dia mengajak kita juga untuk melihat perspektif yang lain tentang Bapa kita di surga. Bahwa dia mencintai kita, mengasihi kita, tetapi kasihnya juga. Karena dia terlalu mencintai kita, yang pertama dia menghajar kita. Dia menegur kita, dia menyesah kita. Karena dia mengakui kita sebagai anak dan kita ini anak, dan Tuhan itu adalah Papa yang penuh kasih buat kita. Dia menghajar kita. Nah, ini konsep yang kita kadang gagal untuk memahami. Kita gagal paham tentang kasihnya Papa. Karena kita hanya memahami kasihnya Papa dari sisi dia itu memberi, melakukan apa yang kita inginkan, yang menyenangkan bagi daging kita. Kita tidak bisa melihat bahwa persoalan hajaran, didikan, dan sesahan dari Tuhan itu juga adalah bukti bahwa Papa mengasihi kita sebenarnya, dan dia mengakui kita sebagai anak. Karena dia ingin mendidik kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Hari-hari ini yang sedang terjadi buat kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau saudara sedang ada dalam persoalan hari ini, saudara sedang ada di dalam masalah, entah itu ekonomi, entah itu keluarga, entah apa saja yang saudara sedang hadapi, mari ubah cara kita melihat. Itu bukan hukuman, itu bukan murka, tapi itu adalah ekspresi dari Papa kita yang sangat mencintai kita, mengasihi kita. Itu ekspresi sebuah pengakuan bahwa dia mengaku kita sebagai anak. Makanya dia mendidik kita, menghajar kita, dia menyesah kita, dia memperingati kita. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini, tujuannya adalah ini, mendewasakan kita sebagai anak dan membawa kita hidup dalam kebenaran. Papa di surga mengasihi kita, dan selalu ingat, dia mengasihi, dia mengaku kita sebagai anak. Itu sebabnya dia mendidik dan menghajar kita. Selalu ingat bahwa disiplin ini adalah salah satu ekspresi tertinggi, manifestasi kasih tertinggi dari Papa kita di surga. Adalah ketika dia mengizinkan kita menderita, membuat kita sakit, dan mengalami hal-hal yang kita tidak sukai dalam hidup ini. Itu adalah ekspresi kasih Papa kita di surga bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.